Mini crispy wonton, salah satu snack andalan aku buat anak-anak. Ini walaupun isian udangnya cuma seuprit ya, tapi dia tetap berasa wangi, gurih, dan luarnya crunchy. Ini benar-benar bikin nagih. Enak ya? Thank you, Mama. Hai semua, buku ketigaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin mini crispy wonton. Ya, ini bikinnya tuh praktis dan pastinya cocok banget nih buat cemilan anak-anak, stok di dalam freezer, dan juga mengisi waktu saat liburan. Untuk proteinnya ini aku pakai udang ya, dia bakalan wangi, tapi kalau kalian mau ganti ayam juga bisa ya. Langsung aja untuk bahan-bahannya. Ini aku pakai udang, sudah dikupas, sudah dibersihkan juga punggungnya. Lalu ada bawang putih, telur, tepung maizena, saus tiram, minyak wijen, dan juga nanti kita perlu bumbu-bumbu ya. Untuk aromatiknya biar makin wangi maksimal ya, ini aku akan bikin tumisan daun bawang ya. Kita pastinya perlu daun bawang dan juga minyak goreng. Nah, untuk pembungkusnya, kalau yang bentuk mini ini paling cocok dia pakai kulit spring roll atau kulit lumpia karena dia tipis dan juga renyah banget pada saat digoreng. Kalau pakai kulit pangsit kan biasa kayak terlalu tebel ya kalau untuk dibikin mini. Kalau kulit pangsit tuh cocoknya tuh yang isiannya tuh dia gemoy-gemoy gitu. Yang pertama ya, untuk daun bawangnya ini kita mau tumis dulu pakai minyak ya sampai dia wangi. Ini sisihkan biar nggak terlalu panas, lalu pindah ke chopper ya. Kalau kalian nggak ada chopper bisa dicincang manual aja udangnya. Ini udang masuk, lalu bawang putihnya jangan utuh ya. Ini perlu kita parut dulu, kalau nggak kita cincang dulu supaya pada saat di giling itu dia merata bawang putihnya, nggak gede-gede ya. Ini aku press dulu, jadi seperti dicincang kayak gini. Lalu masukin semua bahan jadi satu. Ini bumbu-bumbunya ada garam, kaldu jamur, merica, gula, minyak wijen, saus tiram masuk, tepung maizena, putih telur, dan juga minyak daun bawang tadi yang udah kita tumis ya. Ini sama minyak-minyaknya juga kita masukin. Ini tuh wanginya bakalan nendang banget. Nah, ini tinggal kita halusin aja semua jadi satu. Nah, kalau kalian pakai daging ayam juga bisa-bisa aja ya, tapi pastinya si aromanya dia nggak dapet aroma udangnya gitu. Ini tinggal kita masukin aja ke piping bag. Nah, ini kan kesannya ngebungkusin satu-satu kecil-kecil itu kan kayak repot ya, tapi sebenarnya tidak serepot itu. Ini yang kita perlu pertama ya, ini ada kulit spring rollnya. Ini aku pakai yang 12 cm x 12 cm. Setelah kita lepasin per lembar, ini kita akan susun kembali dan kita akan belah 4. Nah, ini kita dapat kulit mini spring rollnya ya. Untuk mengisinya nih, yang pertama piping bagnya ini kan kita udah lubangin nih di ujungnya, lalu kita berdiriin, kita taruh kulit spring rollnya di bagian atas dan kayak kita bungkus gitu. Nah, setelah posisi kulit spring rollnya agak kelipet-kelipet kayak gitu, baru kita pencet isian udangnya dan kita cabut, terus tinggal ditekan-tekan tuh ya. Jadi abstrak aja, nggak usah terlalu rapih, nggak masalah. Atau kalau dirasa kayak gini kalian kurang nyaman ya, bisa juga ini si kulit spring rollnya kita susun aja beberapa, jangan terlalu banyak ya, karena kulit spring roll kayak gini tuh dia gampang kaku, gampang kering. Ini tinggal kita taruh isiannya dan kita lipat-lipat aja. Sama, ini juga abstrak tuh ya. Nah, untuk ngebungkusnya ini kalian bisa sambil nonton atau mungkin bisa ajak anak-anak untuk terlibat di dapur juga ya, dimulai dari pekerjaan-pekerjaan yang simple kayak gini. Untuk 200 gram udang ini kurang lebih jadinya sebanyak gini. Kalau aku simpen ini bisa jadi 4 kali goreng, 4 batch. Kalau udah kayak gini tinggal langsung goreng atau bisa juga buat stok di dalam freezer, kita tinggal bekuin. Nah, ini sebagian aku mau goreng, sebagian kita stok di dalam freezer. Ini biasa kalian bisa pisah-pisah aja per batch. Kalau enggak, kalau wadah kalian gede, ini tinggal kita susun. Jangan ketumpuk-ketumpuk, lalu kita kasih alas plastik dan kita susun lagi. Tujuannya nanti pada saat kita ngeluarin dari freezer, kita bisa angkat sebagian aja, nggak usah semuanya dilelehin. Dan nanti kalau kebanyakan tuh jangan di freezer lagi, itu yang bikin si kualitasnya jadi rusak. Untuk menggorengnya, ini kita pakai api besar dan cukup sebentar aja ya, karena ini isiannya udang cepat matang dan juga sangat kecil isiannya. Tuh, dan pada saat digoreng dia pasti akan mengembang. Bentuknya jauh jadi lebih cakep juga. Nah, kalau kalian pengen yang lebih ngembang, bisa juga pakai api sedang kecil ya. Nanti aku kasih lihat bedanya. Nih, kalau pakai api sedang kecil, kita perlu aduk-aduk terus supaya dia merata warnanya. Dan kalian bisa lihat tuh, kalau pakai api sedang kecil, si isian udangnya tuh dia jadi lebih ngembang. Nah, pastinya kehasilnya juga ada sedikit perbedaan. Kalau kita pakai api besar tapi sebentar, isiannya tuh dia lebih padat udangnya. Dan kalau kita pakai api kecil dan lama,
jadi lebih kopong. Itu tinggal dipilih aja sesuai selera kalian. Udah kayak gini tinggal disajikan, mau pakai truffle mayo, mau pakai sambal Bangkok, mau pakai saus sambal, saus tomat, ini pasti cocok banget. Tos. Nami. Lagi Bandung. Enak ya? Thank you, Mama. Ini walaupun isian udangnya tuh tadi kelihatannya kita isi cuma seuprit ya, tapi dia tetap berasa. Karena pada saat digoreng Yohan dia sedikit mengembang. Terus memang wanginya tuh dapat banget ya, mulai dari udangnya, bawang putihnya, terus juga gurihnya. Dikombinasi sama kulitnya ini kita pakai kulit spring roll, jadi bener-bener crispy-nya tuh dia light banget ya. Kalau pakai kulit pangsit kan mungkin kayak lebih tebal gitu. Nah ini pas banget nih buat bentuk yang mini pakai kulit spring roll kayak gini. Dicocol pakai cocolan apa aja itu bakalan cocok ya. Oke kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa Clory Cook Tech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Cheers-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.